Good morning, all of students. How are you this morning? I hope all of you fine this morning. Now we want to learn about bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Tapi sebelum kita belajar untuk pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan buat pagi hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan kami mau belajar Tuhan matematika. Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada kami roh yang dengar-dengaran, supaya kami Tuhan dapat mengikuti pelajaran yang akan kami pelajari. Berkati kami Tuhan, bukakan hati dan pemikiran kami Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Oke, untuk pada pagi hari ini, kita belajar masalah bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Tentu anak-anak teacher sudah pernah namanya mendengar bilangan prima, atau belum pernah kali ya? Oke, kalau yang kali ini kita akan membahas bilangan prima terlebih dahulu. Oke, anak-anak teacher harus fokus dan semangat, keep spirit and stay at home. Oke, coba perhatikan. Ya, yang pertama kita bahas adalah masalah bilangan prima. Ya, teacher, apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu, bilangan prima artinya adalah bilangan prima adalah yang hanya memiliki dua faktor. Ya, dua faktor. Tentu sebelumnya kita sudah mempelajari namanya faktor persekutuan dan faktor. Ya, atau bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ya, kecuali satu. Apa sih itu yang habis dibagi dengan dirinya sendiri? Oke, perhatikan ya contohnya. Oke, coba ini adalah beberapa bilangan prima. Seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, dan seterusnya. Oke, ini kenapa 2, 3 itu disebut dan seterusnya disebut bilangan prima? Ya, kenapa 4 tidak disebut bilangan prima? Atau kenapa 6 tidak disebut bilangan prima? Ingat, intinya adalah ada kata dua faktor. Contoh, kalau kita buat 4 bilangan prima, dua faktor itu artinya contohnya 1 kali 4 dengan 2 kali 2 itu sudah melebihi dari dua faktor. Ya, faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Katanya di sini hanya mempunyai dua faktor. Contoh, 2. 2 itu kan yang menghasilkan 2 perkalian 2 adalah 1 kali 2. Selebihnya nggak ada. Jadi faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Maka disebutlah bilangan prima. Kalau 6, kenapa 6 tidak disebut dengan bilangan prima, teacher? Karena 6 itu memiliki lebih dari dua faktor. Ya, contoh, 1 kali 6, 2 kali 3. 2 kali 3 kan menghasilkan 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Artinya faktor dari 6 ada 4 anggotanya. Maka jelas sekali tidak merupakan bilangan prima. Kenapa, teacher? Karena dikatakan bilangan prima adalah hanya memiliki dua faktor. Oke, anak-anak teacher ya. Oke. Terus, kenapa 9 bukan bilangan prima, teacher? Ya. Karena mungkin anak-anak teacher perhatikan 3, 5, 7 harusnya 9. Ya kan? Oh, 9 itu kan memiliki lebih dari dua faktor, ya kan? Yang menghasilkan perkalian 9 adalah contohnya 1 kali 9, 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9 kan? Jadi faktor dari 9 itu adalah
1, 3, 9. Lebih dari 2. Maka 9 bukan merupakan bilangan prima. Atau bisa juga dikatakan 9 itu masih bisa dibagi dengan bilangan yang lain, yaitu 9 bagi 3. Oke? Paham ya anak-anak teacher ya? Oke, lanjut. Untuk lebih jelasnya, teacher kasih contoh untuk nomor 1. Perhatikan, tentukan bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 40. Bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 40. Apa sajakah itu? Perhatikan penyelesaiannya. Bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 40 adalah 23, 29, 31, dan 39. Itu adalah bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 40. Ya, 20 dan 40. Oke, lanjut. Untuk contoh nomor 2, tentukan bilangan prima yang terletak di antara 40 dan 60. Ya, di antara 40 dan 60. Apa saja kayak itu, teacher? Ya, yaitu 41, 43, 47, 49, 53, dan 59. Itu adalah bilangan prima yang terletak di antara 40 dan 60. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Kita mempelajari masalah faktor prima. Ya. Oke, faktor prima. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan arti dari faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Ya, yang merupakan bilangan prima. Oke, contohnya untuk lebih jelasnya coba perhatikan anak-anak teacher. Oke, contoh yang pertama adalah tentukan faktor prima dari 24. Bagaimana cara menentukannya, teacher? Kamu bisa buat ya faktor pohon faktornya dulu ya seperti ini. Oke, ini faktornya 24 yang menghasilkan 24. 1 kali 24. Terus 2 kali 12. Terus apa lagi? 3 kali 8. Terus apa lagi? Selain 3 kali 8 ada lagi, teacher, 4. 4 kali berapa? 4 kali 6. Ada lagi nggak selain daripada 4 kali 6 yang menghasilkan perkalian 24? Tidak ada lagi ya. Kira-kira inilah hasilnya. Maka jawabannya adalah faktor prima dari 24. Tetapi kita buat dulu faktor dari 24. Faktor dari 24 adalah 1. Kamu daftarkan aja dari mulai yang terkecil. Harus yang berurutan. Mulai dari yang terkecil dulu ya anak teacher ya. Nggak boleh misalnya 2, 1, 3, 6 harus berurut. Ya, dari yang terkecil bilangannya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kalau dibuat misalnya di sini 3 di depan, di samping 3 lagi adalah 2 atau 1, nanti teacher salahkan, harus dari yang terkecil. Ingat ya anak-anak teacher ya. Maka bilangan prima dari bilangan prima di sini yang terdapat 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24 adalah 2. Satu lagi, ini bilangan prima 3. Yang lainnya bukan merupakan bilangan prima. Maka jelas faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Oke ya, anak-anak teacher ya. Oke, lanjut. Sekarang contoh yang kedua masih tentang faktor prima, tetapi di sini faktor persekutuan prima. Ada 2 bilangan. Perhatikan ya. Tentukan faktor persekutuan prima dari 18 dan 36. Bagaimana caranya untuk menemukan atau mencari faktor prima dari 18 dan 36? Oke, perhatikan caranya. Yang menghasilkan perkalian 18 adalah yang pertama pasti 1 kali 18. Ya kan? Karena 1 kali 18 sama dengan 18. Terus 2.
Kenapa 2 teacher? Karena kan namanya bilangan genap pasti habis dibagi 2, ya kan? Oke, langsung 2 kali berapa supaya 18? 2 kali 9. Terus ada lagi yang lain yang menghasilkan 18 ada teacher 3. 3 kali berapa supaya 18? 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? 18. Ada yang lain nggak? Nggak ada teacher. Jadi kalau tidak ada, kita cari lagi yang di sampingnya yaitu 36. Oke. Perkalian yang menghasilkan 36 adalah sebagai berikut. Coba perhatikan 1 kali 36. Ya, tentu 1 yang pertama ya. Yang kedua, karena dia bilangan genap pasti bisa dibagi 2. 2 kali berapa supaya 36? 2 kali 18. Terus 36 kan bisa dibagi 3, maka kita buat aja 3 kali berapa supaya 36? 3 kali 12. Terus perkalian 4. Bisa kira-kira bisa teacher. 4 kali berapa supaya 36? 4 kali 9. Habis itu apa lagi? Oh ada 6 kali 6. Oke, 6 kali 6 kan sama dengan 36. Oke, coba perhatikan. Ya, kita daftar dulu faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ini adalah faktor dari 18. Maka kita perhatikan faktor prima dari 18 adalah berapa? 2 dan 3. Oke. Yang kedua, faktor dari 36. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ini merupakan faktor dari 36. Cuma pertanyaannya adalah faktor prima dari 36. Faktor prima dari 36 jelas anak-anak teacher perhatikan di sini bilangan primanya yaitu 2 dan 3. Kebetulan sama, ya kan? Di 18 ada bilangan primanya 2, di 36 juga ada 2. Dan di sini ada 3, ini juga ada 3. Maka kebetulan hasilnya adalah sama, ya. Maka faktor persekutuan prima dari 18 dan 36 adalah 2 dan 3. Itu jawabannya ya, 2 dan 3. Oke, lanjut kita pelajari masalah faktorisasi prima. Apa sih itu faktorisasi prima? Oke, dan kali ini kita akan mempelajari namanya pohon prima. Oke, perhatikan anak-anak teacher bagaimana sih pohon prima itu. Oke, sekarang nomor 1 adalah tentukan faktorisasi prima dari 80. Bagaimana cara menentukan faktorisasi prima dari 80? Oke, perhatikan pohon primanya baik-baik. Sekarang kita tuliskan dulu lingkari ya buat 80. 80 bisa dibagi 2 ya. Ya kan? Ingat harus yang pembaginya bilangan prima. Tetapi bilangan prima yang paling kecil ya, yang paling kecil dulu. Yaitu bilangan prima yang paling kecil apa? Yaitu 2. Dan ingat 2 adalah bilangan prima yang hanya genap hanya 1 yaitu 2. Oke. Maka kita bagi 2 ya. 80 bagi 2 berapa anak-anak teacher? 40. 40 masih bisa dibagi 2? Bisa karena bilangan genap. Kita bagi 2 lagi. 40 bagi 2. 40 bagi 2 berapa? 20. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Kita bagi 2 lagi. Ya, 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Bagi 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 5 ini kan sudah bilangan prima, berarti udah stop. Ya kan? Kalau dia sudah bilangan prima, yang ujungnya, maka kita perhatikan. Ya, kita buat dulu perkaliannya. Faktorisasi prima dari 80, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Karena ini kan 2-nya ada berapa? Ada berapa kali? Ada 4 kali ya. Oke. Ini bisa kita tulis faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4. Apa sih itu 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu artinya perkalian 2 sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Jadi bukan 2 kali 4. 2-nya itu dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Dipersingkat ya menjadi 2 pangkat 4 dikali 5. Itulah jawabannya
untuk menentukan faktorisasi dari 80. Oke, paham sampai di sini anak-anak teacher ya? Oke. Teacher, kenapa sih di 80 langsung dibagi 2 seperti yang teacher bilang tadi? Ya, harus dari bilangan yang paling yang paling kecil. Ya, nggak boleh lompat-lompat. Oke, contoh nomor 2 untuk faktorisasi. Ya, sorry ini nomor 2 ya, anak-anak teacher. Tentukan faktorisasi prima dari 140. Oke, sekarang kita membuat pohon prima. 140 tentu kita bagi 2 dulu ya. 140 bagi 2 berapa? 70. 70 kan bilangan genap, masih bisa dibagi 2. 70 bagi 2, 35. 35 dibagi 2 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, teacher. Kalau nggak bisa, kita ambil lagi yang lain. Dibagi 3, kan 3 kan bilangan prima. 35 bagi 5, 35 bagi 3, nggak bisa. Ambil lagi satu lagi yang di sampingnya, yaitu 5 kan. 35 bagi 5 sama dengan 7. 7 kan bilangan prima. Jadi karena 7 ujungnya sudah bilangan prima, maka kita tinggal tuliskan langsung hasilnya, yaitu faktorisasi prima dari 140 adalah atau sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 7. Ya. Tapi kita bisa notasikan atau kita bisa tuliskan secara singkat, yaitu untuk 2 kali 2 ini karena sama. Jadi kita bisa buat pangkat 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Itulah hasilnya untuk menentukan faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima dari 140 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Oke, di sini ada teacher kasih homeworknya, ya, ada sebanyak 5. Tidak terlalu banyak ya anak-anak teacher ya. Tetap semangat, ya. Jaga kesehatan. Oke, nomor 1 halaman 60 ya, nomor 1. Nomor 2 halaman 61, nomor 2 bagian D dan E. Nomor 3 halaman 61, nomor 3 bagian D dan F. Nomor 4 halaman 61 nomor 4. Nomor 5 halaman 61 nomor 5 bagian C dan D. Ya, ingat anak-anak teacher, tetap semangat ya. Kalau sudah siap langsung dikirim ke WA Teacher Pikal. Please don't forget write your name and your class. And see you next time. God bless you. Bye-bye.